Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV dimanapun ibu bapak saudara-saudari berada. Mari kita akan mendengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tritunggal, sumber hidup kami, untuk anugerah, kebaikan, dan kasih serta berkat-Mu yang boleh kami kecap dan rasakan di sepanjang jantung kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami telah siap sedia mendengarnya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat kepada umat yang Kau kasihi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita adalah yang tertulis di kitab 1 Petrus 1, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Para sahabat GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika pagi ini di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, kekecewaan, kesusahan kita. Dari berbagai sebab, firman Tuhan mengatakan bergembiralah dengan semuanya itu. Mengapa Tuhan mengatakan bergembiran? Mari kita lihat lebih dahulu apa yang terjadi pada saat itu. Ketika Petrus menyerahkan dan mengirim suratnya ini kepada jemaat atau gereja mula-mula. Pada saat itu terjadi penganiayaan yang luar biasa, brutalnya terhadap orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi dan orang Yunani di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Mereka secara sosial kurang beruntung, secara ekonomi apalagi. Mereka tersebar di seluruh pelosok daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Penganiayaan yang begitu berat, penderitaan dan cobaan yang begitu menyakitkan mereka. Dalam konteks seperti inilah, Petrus mengatakan kepada jemaat yang mula-mula untuk mereka bergembira. Sekalipun seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus telah memberitahu para muridnya bahwa mereka akan mengalami berbagai kesulitan di dunia ini. Yesus mengatakan, tabahlah karena Ia telah mengalahkan dunia. Ini sebuah pesan bahwa orang percaya mampu memiliki kedamaian dan harapan walaupun ia menghadapi berbagai cobaan karena kemenangan Yesus yang menyertai kita. Hari ini kita dipanggil untuk melihat apa cobaan dan penderitaan itu dalam perspektif sebagai seorang yang percaya. Cobaan, penderitaan tidak untuk menyakiti orang percaya, tetapi untuk membebaskan orang percaya itu dari apa yang mengikat mereka. Karena ternyata iman yang sejati terbukti, teruji melalui cobaan. Dalam kehidupan orang percaya, kehidupan yang bergumul, kehidupan yang mengalami berbagai bentuk penderitaan adalah bagian penting dari perjalanan kehidupan orang Kristen.
yang bertujuan untuk mengembangkan iman yang kebal api. Cobaan adalah kesempatan untuk bersuka cita bagi orang percaya, karena cobaan mengungkapkan dan memperdalam iman seseorang kepada Tuhannya. Saudara-saudara, cobaan mengungkapkan dan memperdalam iman orang yang percaya untuk menuju kedewasaan dan kesempurnaan spiritual. Ternyata bagi orang yang percaya, cobaan pergumulan itu memiliki tujuan ilahi, yang pada akhirnya menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara-saudara sekalian, kata Yunani yang dipakai adalah doxa untuk menjelaskan bahwa cobaan untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dalam salah satu kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika ia menyembuhkan orang yang buta. Untuk menggambarkan bahwa cobaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa. Ketika pada saat itu murid-murid bertanya, apakah karena dosa orang tuanya dan atau dosanya, maka orang ini buta. Tetapi Yesus merujuk kepada kebutaan orang itu bukan karena dosa, tetapi itu terjadi untuk kemuliaan Allah. Kita juga melihat dan mengetahui bagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika di padang gurun berpuasa, dia diuji, digoda sebelum memulai pelayanannya. Saudara-saudara sekalian, apa dan bagaimana orang yang percaya ketika berada dalam cobaan, penderitaan dan pergumulan yang begitu berat dan seolah-olah tidak berhenti? Kita mengingat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menggambarkan bagaimana perlindungan dan pembebasan ilahi terjadi, dikerjakan oleh Allah di dalam pencobaan itu. Kita tahu ketiga orang itu dilemparkan ke dalam tungku api yang luar biasa ketika mereka menolak menyembah berhala. Namun, tungku api itu tidak membakar tubuh mereka. Mereka keluar tanpa terluka, menunjukkan iman mereka dan kuasa Allah terjadi pada saat yang bersamaan. Itu berarti mengatakan kepada kita bahwa Allah hadir menyertai, melindungi, dan bersama orang percaya selama ia menghadapi dan mengalami cobaan, pergumulan, penderitaan itu. Hal yang selanjutnya yang menarik di sini adalah mengapa Petrus mengatakan bergembira? Karena tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Petrus mengatakan bahwa iman orang percaya, iman saudara-saudara dan saya diuji dengan api, melalui pencobaan dengan tujuan tertentu, yaitu membuktikan kemurnian iman kita. Bahwa pencobaan, penderitaan, kesusahan, kesakitan yang kita alami dalam hidup ini adalah untuk memperdalam iman kita, memperkuat iman dan komitmen kita kepada Tuhan Yesus, bahkan memvalidasi iman kita. Pengujian dengan api adalah bagian proses pengrajin logam untuk menentukan kualitas logam itu, menghilangkan semua kotoran.
Seorang pengrajin emas atau perak harus berulang kali memanaskan logam mentah itu ke suhu yang sangat tinggi, sehingga ia boleh mendapatkan elemen yang murni, yang berharga, yang bebas dari sampah-sampah. Dalam Alkitab kita begitu banyak sekali referensi ketika Tuhan sebagai pemurni yang menguji hati umatnya dalam api kesengsaraan. Ketika Petrus menuliskan ini, ia teringat kepada Ayub yang bicara tentang Tuhan dengan imannya. Ketika Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berbicara kepada sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Kepada sekelompok orang Yahudi yang selamat di akhir zaman, Tuhan menyatakan tujuannya. Di Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau hari ini atau belakangan ini, saudara menemukan dan bergumul dengan diri pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Mengapa aku harus merasakan sakit yang tak berhenti? Mengapa pergumulan ini tidak berhenti? Ingatlah, inilah Dia. Diuji dengan api akan membuat orang yang percaya lebih kuat dan lebih murni dalam iman. Saat orang yang percaya tetap teguh dan setia kepada Tuhan melalui kesulitan demi kesulitan. Seperti yang dikatakan Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi semua mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah menggunakan cobaan untuk mendatangkan kebaikan dan memperdalam iman kita kepada Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, bahwa orang yang percaya, yang bertekun dalam pencobaan, akan diberkati. Mari saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, jangan takut. Kita disertai oleh Allah apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Dan semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika hari ini Engkau menyatakan kepada kami bahwa pencobaan, penderitaan yang sedang kami hadapi adalah bagian yang kami perlukan, di mana Engkau akan melihat iman, kepercayaan, dan pengharapan kami kepadamu. Karena itu ya Allah, biarkan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ketika kami menjalani kehidupan ini. Biarkan kami boleh merasakan di dalam arak-arakan kemenangan-Mu ya Kristus Yesus, Allah yang mengasihi, yang menyertai kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, kesakitan yang sedang kami hadapi saat ini. Amin.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS TV.